Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tristy Aryani, Somatrudin, dan juga Hairun Minjan. Pada kesempatan ini, kami akan mendemonstrasikan program klasifikasi motif batik Indonesia menggunakan metode deep learning dengan algoritma transfer learning MobileNet V2. Program ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis motif batik berdasarkan gambar yang diberikan. Pada tahap pertama, program mengimpor berbagai library dasar yang dibutuhkan seperti NumPy untuk pengolahan data numerik, Matplotlib, dan Seaborn untuk visualisasi, PIL untuk membaca gambar, serta Scikit-learn untuk mengevaluasi hasil klasifikasi menggunakan confusion metric dan classification report. Selain itu, program juga menonaktifkan pesan warning agar tampilan output lebih rapi. Untuk sel 2, selanjutnya program meminta pengguna mengunggah file Kaggle.json, yaitu API token dari akun Kaggle. Token ini digunakan untuk menghubungkan Google Colab dengan Kaggle sehingga dataset dapat diunduh secara otomatis. Untuk tahap selanjutnya, setelah token berhasil diatur, program mengunduh dataset motif batik Indonesia dari Kaggle. Dataset kemudian diekstrak ke dalam folder kerja. Jika struktur folder tidak sesuai, program akan memperbaikinya secara otomatis. Setelah program selesai, program menampilkan jumlah gambar pada setiap kategori motif berdasarkan total seluruh gambar dalam dataset. Pada tahap ini, selanjutnya yaitu program memeriksa seluruh file gambar dalam dataset. Apabila ditemukan gambar yang rusak atau tidak dapat dibaca, file tersebut akan dihapus secara otomatis. Hal ini dilakukan agar pelatihan model tidak terganggu oleh data yang tidak valid. Selanjutnya, program mengimpor library TensorFlow dan keras yang digunakan untuk membangun model deep learning. Library ini mencakup MobileNet V2, Optimizer, Adam, Callback, pelatihan, serta fungsi untuk memuat dataset gambar. Program juga menampilkan versi TensorFlow yang digunakan dalam memeriksa apakah GPU tersedia untuk mempercepat proses pelatihan. Pada tahap pre-processing, seluruh gambar diubah ukuran menjadi 160 x 160 pixel. Dataset kemudian dibagi menjadi 80% data latih dan 20% data validasi. Selanjutnya diterapkan data augmentation, yaitu proses menambahkan variasi gambar melalui perbalikan, rotasi, dan pembesaran gambar. Teknik ini bertujuan agar model lebih mampu mengenali berbagai varian motif batik dan mengurangi risiko overfitting. Terakhir, dataset dioptimalkan menggunakan cache atau prefetch agar proses pelatihan menjadi lebih cepat. Seperti ini.
Selanjutnya, program kemudian menampilkan beberapa contoh gambar dari dataset beserta nama kelasnya. Visualisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa data telah berhasil dimuat dengan benar serta memberikan gambaran mengenai variasi motif batik yang akan dipelajari oleh model. Tahap selanjutnya yaitu dilakukan pembangunan model menggunakan metode transfer learning dengan arsitektur MobileNet V2 yang telah dilatih sebelumnya menggunakan dataset ImageNet. Lapisan utama MobileNet V2 dibekukan terlebih dahulu agar bobot awal tetap dipertahankan. Setelah itu ditambahkan lapisan baru berupa Global Average Polling Dropout untuk mengurangi overfitting dan dense layer dengan aktivasi softmax sebagai lapisan klasifikasi sesuai jumlah kelas motif batik model. Kemudian dikompilasi menggunakan optimizer Adam, fungsi loss, categorical cross-section dan metric accuracy. Ini dan ini hasilnya. Dan untuk tahap selanjutnya dilakukan tahap latihan, dilakukan teknik fine tuning dengan membuka 20 lapisan terakhir MobileNet V2 agar model dapat mempelajari karakteristik motif batik secara spesifik. Model kemudian dikompilasi kembali menggunakan learning rate yang lebih kecil agar pembelajaran lebih stabil. Selain itu menggunakan callback early stopping untuk menghentikan pelatihan apabila tidak terjadi peningkatan performa, serta reduce LRO and plateau untuk menurunkan learning rate secara otomatis jika nilai validation loss tidak membaik. Selanjutnya, model dilatih menggunakan data latih selama maksimal 30 epoch. Nah, seperti ini. Setelah proses pelatihan selesai, dilakukan evaluasi terhadap performa model. Program menampilkan grafik akurasi dan loss untuk melihat perkembangan model secara proses pelatihan. Selanjutnya dibuat conversion metric untuk mengetahui jumlah prediksi yang benar maupun salah pada setiap kelas. Program juga menghasilkan classification report yang berisi nilai proportion, recall, and F1 score, sehingga performa model dapat dianalisis secara lebih rinci. Lalu selanjutnya model yang telah selesai dilatih kemudian disimpan dalam format X5, sedangkan daftar nama kelas disimpan dalam file JSON. Dengan demikian model dapat digunakan tanpa perlu melakukan proses pelatihan dari awal. Program juga menampilkan ringkasan hasil pelatihan berupa epoch, nilai akurasi data latih, dan akurasi data validasi. Untuk tahap akhir yaitu prediksi motif batik. Pada tahap ini dibuat fungsi untuk melakukan prediksi motif batik menggunakan model yang telah dilatih
penggunaan dapat memilih gambar dari dataset maupun mengunggah gambar baru dari komputer. Gambar akan diproses terlebih dahulu menggunakan tahap preprocessing, kemudian diprediksi oleh model hasil yang ditampilkan berupa 3 motif batik dengan nilai konfidensi tertinggi serta visualisasi gambar dan grafik tingkat kepercayaan setiap prediksi. Nah, seperti ini adalah contoh dulu, dan ini untuk kode ini yaitu untuk kita mengupload sendiri ketika kita tidak tahu itu tuh batik apa sih ya. Kita coba dengan ini mengupload ini nggak tahu ini batik apa, dan kita lihat hasilnya ini berarti nih ringkasan semua prediksi ini kan, berarti ini adalah batik Priangan. Nah, seperti itu. Mungkin ya ini bisa bermanfaat sekali sih, karena aplikasi ini kita bisa mengenal batik-batik, nama batik-batik yang ada di Indonesia. Ini bertujuan untuk melestarikan batik gitu. Nah, oke, sekian dari kami. Bila ada kata yang tidak mengenakan, saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.